Salam kerahiman. Hari ini kita mau bahas temanya adorasi. Kita lihat dari nomor 319. Tuguran pada Kamis Putih. Aku melaksanakan tuguranku mulai pukul 11 sampai tengah malam. Jadi memang suster-suster di sana mendapat tugas untuk tuguran 1 jam. Sama seperti di paroki saya juga ada tuguran, dan kami dari komunitas Lumen Christi selalu kebagian yang paling malam. Aku mempersembahkan tuguran ini untuk pertobatan orang berdosa yang keras hati, khususnya untuk mereka yang telah kehilangan harapan akan kerahiman Allah. Buat saya ini menjadi sesuatu masukan yang baru. Karena biasanya kalau kami melakukan tuguran ya mengikuti ibadat demi ibadat, rangkaian dalam ibadat tuguran tersebut ya sudah terus selesai. Tapi ternyata Suster Faustina memberi contoh. Tuguran itu justru dipersembahkan untuk pertobatan orang berdosa yang keras hati, dan khususnya mereka-mereka yang sudah kehilangan pengharapan akan kerahiman Tuhan. Aku merenungkan betapa beratnya Tuhan telah menderita, dan betapa besar kasih yang Ia tunjukkan pada kita. Jadi memang dalam tuguran itu Yesus malam perjamuan malam terakhir ya. Jadi kita tahu apa yang Yesus lakukan. Dia membasuh kaki murid-muridnya, dia melayani, dan dia juga mempersembahkan tubuh dan darahnya. Betapa nanti Tuhan akan menderita. Kamis malam itu kan terus dia ditangkap ya di Taman Getsemani, terus disiksa, diadili, diinterogasi untuk besoknya Jumat Agung disalib. Tapi sekaligus cerita ini menunjukkan betapa besar kasih yang Ia tunjukkan pada kita. Semuanya Dia lakukan, semuanya Dia jalani untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Aku juga merenungkan kenyataan bahwa kita masih belum percaya bahwa Allah sedemikian mengasihi kita. Memang ya, kita juga kadang-kadang masa sih Tuhan sampai seperti itu membela kita. Kita manusia berdosa, kita yang sering lalai, kita yang sering membuat Tuhan kecewa, membuat sesama kecewa. Masa sih kasih Tuhan itu sedemikian besar? Nah, ini juga menjadi permenungan dari Suster Faustina. Merenungkan kenyataan bahwa kita kadang masih belum percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh sedemikian besar mengasihi kita. Ya Yesus, siapa yang dapat memahami hal ini? Betapa beratnya penderitaan yang harus ditanggung juru selamat kita. Bagaimana Ia dapat meyakinkan kita akan cintanya, kalau bahkan kematiannya tidak dapat meyakinkan kita? Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya dengan membuat banyak mukjizat, memberi makan banyak orang, menyembuhkan yang sakit, yang mati hidup kembali. Dengan segala macam pengajaran, kebaikan, teladan. Bahkan sampai Yesus mati, wafat, untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita. Nah, sekarang yang membuat bingung kan, kalau sudah begitu nyata bukti kasihnya Yesus kepada manusia bahwa sampai Dia mati pun, terus kita masih belum percaya. Jadi dengan cara apa untuk meyakinkan kita-kita? Yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah aku memanggil seluruh surga untuk bergabung denganku dalam doa penyilihan kepada Tuhan. Jadi Suster Faustina mengundang seluruh isi surga. Kita ingat lagi ya, persekutuan para kudus, dia mengundang seluruh isi surga untuk berdoa kepada Tuhan, doa penyilihan.
atas setiap tidak tahu terima kasih dari sejumlah jiwa. Banyak juga dari antara kita ya yang sudah sebetulnya mengalami begitu banyak rahmat, tapi kok nggak tahu terima kasih. Itu permenungan yang didapat oleh Suster Faustina pada saat dia melakukan adorasi pada Kamis malam pada acara Tuguran. Kesimpulannya, dalam Tuguran dia bisa mempersembahkan Tuguran tersebut untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari manusia berdosa yang keras hati. Bahkan katanya yang tidak punya pengharapan akan kerahiman Allah. Kedua, dengan Tuguran dalam adorasi dia bisa dibawa kepada permenungan. Betapa sengsara Tuhan itu sama dengan besarnya kasih Allah kepada kita. Menunjukkan besarnya kasih kita, kasihnya Tuhan kepada kita. Ketiga, merenungkan juga bahwa, jadi refleksi diri ya, melihat diri sendiri, bahwa kita juga kadang masuk ke dalam momen saat dimana kita masih belum begitu percaya bahwa Allah itu sedemikian mengasihi kita. Dan keempat, kita bisa mengajak seluruh isi surga untuk sama-sama berdoa, doa silih, untuk khususnya jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih. Itu aja yang kita dapat hari ini. Bisa Bapak Ibu contoh atau praktekkan kalau kita juga melakukan adorasi. Berdoa untuk orang-orang yang berdosa, yang keras hati. Minta supaya Tuhan menumbuhkan pengharapan akan kerahiman Tuhan. Ajak seluruh persekutuan para kudus untuk sama-sama berdoa. Doa silih untuk jiwa-jiwa yang tidak tahu terima kasih. Terima kasih. Salam kerahiman.